Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi mengenai profesi-profesi dalam bidang pendidikan masyarakat di pemerintahan, BUMN, dan LSM. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 6 orang memperkenalkan diri. Yang pertama, yaitu M. Hairi Al-Mursidan, kemudian Mila Fadila, Tiara Novariza, Sarina, Intan Ofira Putri, dan yang terakhir Tama Indah Lestari. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu profesi-profesi dalam bidang pendidikan masyarakat di pemerintahan, BUMN, dan LSM. Pada sektor pemerintahan, profesi yang pertama yaitu pengelola program pendidikan masyarakat. Profesi ini berperan penting karena mereka merancang kegiatan pembelajaran dengan mengatur jadwal, mengoordinasi tutor, dan melakukan evaluasi hasil agar program berjalan dengan efektif. Kemudian yang kedua, sebagai penyuluh sosial. Penyuluh sosial ini biasanya bekerja di Kementerian Sosial. Mereka ini melakukan pembinaan atau membantu kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti keluarga miskin, anak telantar, lansia, dan kelompok rentan lainnya agar dapat mandiri. Kemudian yang kedua adalah penilai. Profesi ini memastikan lembaga tersebut berjalan sesuai standar mutu dan mampu memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Kemudian yang keempat, fasilitator pemberdayaan masyarakat atau FPMD. Fasilitator ini bertugas membantu masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa agar sesuai dengan potensi lokal. Kemudian yang kelima sebagai pamong belajar. Pamong belajar adalah tenaga profesional yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran non-formal seperti pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pelatihan keterampilan masyarakat. Kemudian pada sektor BUMN, profesi yang pertama adalah trainer atau instruktur pelatihan. Trainer ini bertugas memberikan pelatihan bagi karyawan atau masyarakat dalam pengembangan keterampilan dan kompetensi kerja. Kemampuan lulusan PANMAS dalam memahami proses belajar orang dewasa atau andragogi membuat mereka efektif sebagai trainer. Kemudian yang kedua, berprofesi sebagai staf pengembangan SDM atau Human Rescue Development atau biasa dikenal sebagai HRD. Di bidang HRD ini, lulusan PANMAS berperan dalam menyusun program pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir pegawai. Kemudian yang ketiga, sebagai konsultan pelatihan dan pemberdayaan. Beberapa lulusan juga bekerja sebagai konsultan yang merancang program pelatihan pemberdayaan atau kegiatan sosial perusahaan. Profesi ini membutuhkan kemampuan perencanaan dan komunikasi sosial yang baik. Kemudian pada sektor lembaga swadaya masyarakat atau LSM, profesi yang pertama adalah pendamping komunitas atau community facilitator. Pendamping komunitas ini membantu masyarakat mengenali potensi, merancang kegiatan, dan melaksanakan program pengembangan berbasis kebutuhan lokal. Kemudian yang kedua,
sebagai koordinator atau manajer program sosial. Tugasnya mengatur pelaksanaan program pemberdayaan seperti pendidikan, lingkungan, literasi, dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, fasilitator literasi dan pendidikan non-formal. Lulusan Penmas banyak berperan dalam program literasi masyarakat, keaksaraan fungsional, pelatihan wirausaha, dan kegiatan belajar berbasis komunitas. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, sebagai wirausaha sosial atau social entrepreneur. Beberapa lulusan memilih jalur wirausaha dengan mendirikan PKBM, lembaga pelatihan atau pusat pelatihan masyarakat. Selain menciptakan lapangan kerja, mereka juga memberikan manfaat sosial dengan menyediakan akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sekitar. Peran profesi pendidikan masyarakat dalam pengembangan masyarakat di pemerintah, BUMN, swasta, LSM. Pemerintah, satu, sebagai pengarah dan pembuatan kebijakan, berperan dalam menerapkan arah, tujuan, prioritas program pendidikan masyarakat agar sejalan dengan visi pembangunan nasional. 2. Sebagai peran dan pembuatan kebijakan, pemerintah juga berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan program pendidikan masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Ditjen Paun Dikmas di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3. Sebagai regulator dan pengawasan. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah menerapkan standar mutu, kurikulum, serta sistem evaluasi program pendidikan masyarakat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan berkualitas. 4. Sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah merupakan integrasi program pendidikan masyarakat dengan kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, pendidikan literasi digital, dan pembangunan desa wisata. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus. 5. Sebagai pendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat, pendidikan masyarakat yang difasilitasi pemerintah diarahkan agar mampu mendorong masyarakat untuk mandiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. BUMN atau swasta. Peran Penmas sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Profesi Penmas berperan sebagai fasilitator sosial untuk membangun masyarakat memahami potensi yang mereka miliki serta cara memanfaatkannya demi mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. Penmas sebagai perancang dan pelaksana program pengembangan. Penmas juga berperan sebagai perancang dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat di bawah koordinasi CSR BUMN. 3. Penmas sebagai penggerak sosial dan agen perubahan. Profesi Penmas juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial Agents of Change yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pengembangan yang diinisiasi oleh BUMN. 4. Penmas sebagai jembatan antara BUMN dan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat, seringkali terdapat kesenjangan komunikasi antara BUMN sebagai institusi koperasi dan masyarakat lokal yang menjadi sasaran program. Di sini pula proses Penmas berperan penting sebagai mediator untuk menghubungkan antara kedua pihak. Tenaga pendidik masyarakat membantu menerjemahkan kebijakan dan tujuan program BUMN dalam bahasa dan bentuk kegiatan yang mudah dipahami masyarakat. 5. Penmas dalam evaluasi dan keberlanjutan program. Profesi Penmas juga berperan penting dalam mediator dan evaluasi program pengembangan masyarakat yang dijalankan oleh BUMN. Evaluasi yang dilakukan oleh tenaga Penmas yang hanya menilai hasil akhir serta juga membantu proses partisipasi masyarakat serta
perubahan sikap serta perilaku sosial yang terjadi. Lembaga swadaya masyarakat, inovasi dan adaptif program berbasis lokal dalam LSM. Profesi Penmas merancang program yang kontekstual seperti pelatihan teknologi UMKM yang disesuaikan dengan budaya lokal, misalnya dengan mengintegrasi pengetahuan tradisional dengan teknologi digital. 2. Pengembangan sumber daya manusia dan jaringan ahli Penmas di LSM bertanggung jawab atas rekrutmen dan pelatihan tutor sukarelawan untuk memastikan bahwa fasilitator memiliki kompetensi yang relevan. Mereka juga membangun jaringan dengan mitra seperti perusahaan teknologi untuk menyediakan akses gratis ke platform e-learning. 3. Monitoring jangka panjang dan adaptasi dinamis. LSM menerapkan evaluasi berkelanjutan yang dimana profesi Penmas menggunakan metode partisipatif seperti focus group untuk membantu dampak seperti meningkatkan penggunaan media sosial untuk pemasaran UMKM. 4. Advokasi dan pengaruh kebijakan. Profesi Penmas di LSM sering kali terlibat dalam advokasi seperti mendorong pemerintah merelokasi dana lebih besar untuk pendidikan non-formal melalui laporan riset dan kampanye. Misalnya, mereka dapat mengumpulkan data kesuksesan program LSM untuk mempengaruhi revisi undang-undang koperasi, memastikan bahwa UMKM mendapatkan prioritas dalam program nasional. Tantangan dalam peran profesi Penmas di pemerintahan, BUMN, dan LSM. Tantangan di sektor pemerintahan seperti kebijakan dan proses birokrasi yang lambat. Pada tingkat pemerintahan, tantangan utamanya adalah lamanya proses perencanaan dan persetujuan sebuah program. Yang kedua ada ketidakmerataan akses dan inklusivitas. Pemerintah menghadapi tantangan dalam mencapai kelompok marginal, seperti UMKM di daerah terpencil. Yang infrastrukturnya itu seperti internet itu terbatas. Lalu ada evaluasi dan pengukuran dampak. Kesulitan mengumpulkan data kualitatif untuk mengevaluasi program seperti peningkatan keterampilan teknologi UMKM. Selanjutnya ada tantangan di sektor BUMN atau swasta. Yang pertama ada birokrasi dan integrasi dengan tujuan bisnis. Tantangannya adalah sulit mengintegrasikan program pendidikan formal ke dalam operasional perusahaan. Ini dapat memperlambat pelaksanaan karena prioritas bisnis lebih mengutamakan profitabilitas daripada pengembangan masyarakat. Nah, yang kedua ada keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. BUMN mungkin menghadapi kekurangan staf terlatih untuk program Penmas, terutama di daerah pedesaan, sehingga program pelatihan teknologi untuk UMKM itu menjadi kurang efektif. Yang terakhir ada lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama ada keterbatasan dana dan ketergantungan donor. LSM sebagai entitas non-profit seringkali bergantung pada dana eksternal yang membuat program Penmas rentan terhadap fluktuasi pendanaan. Yang kedua ada koordinasi dengan pihak lain. LSM seringkali diabaikan dalam perencanaan nasional, menyebabkan duplikasi program yang kurang skalabilitas yang pada akhirnya mengurangi dampak pengembangan masyarakat. Ahli Penmas berperan penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Namun, tantangannya berbeda di tiap sektor. Mulai dari birokrasi,
keterbatasan sumber daya, hingga koordinasi lintas lembaga. Selanjutnya, peluang profesi pendidikan masyarakat di pemerintahan. Yang pertama, penguatan kebijakan nasional. Pemerintah dapat menggunakan profesi pendidikan masyarakat untuk mereformasi kebijakan seperti mengintegrasi program non-formal ke dalam RPJMN yang selaras dengan gagasan Mustangin pada tahun 2021 dalam merancang pendidikan adaptif. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk inklusivitas. Dengan investasi pada infrastruktur digital, pemerintah dapat menciptakan program pendidikan masyarakat yang lebih aksesibel, seperti pelatihan virtual untuk UMKM. Selanjutnya, peluang profesi pendidikan masyarakat di BUMN atau swasta. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya dan jaringan bisnis. BUMN dapat memanfaatkan infrastruktur perusahaan seperti jaringan teknik PT Telkom untuk meningkatkan skala program pendidikan masyarakat seperti pelatihan daring bagi UMKM. Yang kedua, kolaborasi dengan sektor lain. Terdapat peluang untuk bermitra dengan pemerintah dan LSM, misalnya seperti program bersama yang memanfaatkan data BUMN untuk mengidentifikasi kebutuhan UMKM. Yang ketiga, mengembangkan inovasi teknologi. BUMN dapat memimpin dalam mengadopsi teknologi bagi untuk program pendidikan masyarakat seperti platform e-learning yang sesuai dengan jurnal tersebut untuk mencapai skala lebih luas dan mengukur dampak secara real time dan mempercepat peningkatan keterampilan UMKM. Selanjutnya, peluang profesi pendidikan masyarakat di LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang pertama, inovasi dan pendekatan grassroots. LSM dapat memanfaatkan fleksibilitasnya untuk mengembangkan program pendidikan masyarakat yang inovatif seperti pelatihan berbasis komunikasi untuk UMKM. Yang kedua, mengembangkan kapasitas internal. Memanfaatkan teknologi sederhana untuk program non-formal, seperti LSM menjadi agen perubahan utama di daerah terpencil dan memperluas dampak melalui jaringan komunitas. Yang ketiga, akses ke pendanaan dan jaringan global. LSM dapat menarik dana dari donor internasional dengan menunjukkan hasil program pendidikan masyarakat seperti peningkatan kapasitas UMKM. Bidang-bidang pendidikan masyarakat dalam sektor pemerintahan, BUMN, swasta, dan LSM. Yang pertama ada pemerintahan. Di sini ada 5 poin. Poin pertama yaitu bidang pendidikan literasi dan numerasi dasar. Pemerintah sering menyelenggarakan program untuk mengurangi angka buta huruf. Bidang ini mencakup pelatihan membaca, menulis, dan berhitung bagi dewasa dan remaja yang tidak mengakses pendidikan formal. Yang kedua, bidang pendidikan kesehatan masyarakat. Bidang ini fokus pada edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, dan gaya hidup sehat. Yang ketiga ada pendidikan lingkungan dan keberlanjutan. Pemerintah mempromosikan kesadaran lingkungan melalui program konservasi, pengelolaan sumber daya alam, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keempat, bidang pendidikan, ekonomi, dan kewirausahaan. Bidang ini bertujuan meningkatkan keterampilan kerja dan kewirausahaan seperti pelatihan vokasional untuk pengangguran atau pelaku usaha kecil. Yang kelima, pendidikan hak asasi manusia dan sosial. Pemerintah mengadakan program untuk mempromosikan kesetaraan gender, hak anak, dan inklusi sosial, seringkali melalui kerjasama dengan lembaga hukum. Selanjutnya ada BUMN swasta. Di sini ada 5 bidang.
Bidang pertama yaitu bidang pendidikan formal dan beasiswa. Bidang ini merupakan inti dari upaya BUMN untuk mendukung pendidikan formal seperti sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua, bidang pelatihan vokasional dan keterampilan. Bidang ini lebih menekankan pendidikan non-formal yang dirancang untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis seperti pelatihan kerja, sertifikasi, dan pengembangan usaha. BUMN sering mengadakan pelatihan ini dalam bentuk lokakarya, kursus singkat, atau program kemitraan dengan lembaga vokasional. Yang ketiga, bidang literasi digital dan teknologi. Bidang ini fokus pada pendidikan teknologi untuk mengatasi kesenjangan digital, terutama di era industri, di mana keterampilan digital menjadi kunci kompetitif. Yang keempat, bidang pendidikan inklusif dan sosial. Bidang ini menargetkan kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas adat untuk memastikan pendidikan yang adil dan inklusif. Yang kelima, bidang pengembangan komunitas dan edukasi berkelanjutan. Contoh programnya yaitu seiring dengan fokus global pada SDGs, BUMN seperti PT Pupuk Indonesia menjalankan program edukasi pertanian berkelanjutan, termasuk lokakarya tentang pupuk organik dan manajemen air. BUMN dapat menggunakan media sosial untuk edukasi dan berkolaborasi dengan LSM untuk program jangka panjang. Selanjutnya ada lembaga swadaya masyarakat. Bidang pertama yaitu bidang pendidikan kesehatan dan nutrisi. LSM fokus pada edukasi kesehatan bagi kelompok rentan, seperti perempuan hamil dan anak-anak di daerah terpencil. Yang kedua, bidang pendidikan lingkungan dan konservasi. Bidang ini mencakup program edukasi tentang perubahan iklim, perlindungan satwa liar, dan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, pendidikan gender dan inklusi sosial. LSM menangani isu kesetaraan gender, hak perempuan, dan inklusi disabilitas. LSM yaitu memberdayakan kelompok marginal melalui pendekatan seperti kelas-kelas dukungan komunitas. Yang keempat, bidang pendidikan ekonomi dan pembangunan komunitas. Bidang ini melibatkan pelatihan keterampilan seperti manajemen keuangan atau kewirausahaan sosial. Yang kelima, pendidikan digital dan literasi media. Peran LSM yaitu menggunakan teknologi untuk menyebarkan pendidikan seperti melalui platform online. Yang terakhir, kesimpulan, profesi pendidikan masyarakat memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan komunitas di berbagai sektor termasuk BUMN, pemerintah, dan LSM. Dalam domain pendidikan masyarakat, profesi ini meliputi berbagai fungsi seperti fasilitator, pendidik, perencanaan program, pendamping, evaluator kegiatan pembelajaran komunitas. Tenaga profesional Penmas diharapkan memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merancang program yang selaras dengan potensi lokal, serta memfasilitasi proses pembelajaran yang partisipasi dan berorientasi pada pemberdayaan. Kontribusi profesi Penmas dalam pengembangan masyarakat tercermin melalui upayanya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian warga melalui berbagai inisiatif pendidikan non formal. Penmas berfungsi sebagai agen perubahan sosial dengan mendorong kesadaran kritis masyarakat agar dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan sumber daya secara produktif. Dalam konteks ini, Penmas tidak hanya menekankan aspek pendidikan tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat secara berkelanjutan.